Di antara sabda Nabi juga kan, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Ya, manfaat itu nggak mesti harus ngajar. Ibu bisa manfaat apa untuk agama, bisa manfaat apa untuk keluarga, bisa manfaat apa untuk tetangga, bisa manfaat apa untuk saudara. Bahkan mungkin ibu sering dengar tuh hadisnya yang populer ya, khairun nas, sebaik-baik orang, man yaitu orang ta'allama yang dia belajar Al-Qur'an wa 'allamahu dan mengajarkannya. Nah, makanya kalau nggak bisa jadi orang yang mengajar, setidaknya jadi orang yang belajar. Belajar nggak bisa juga, ya seneng lah, terus datang ke pengajian. Walaupun nggak bisa baca, ya seneng tok aja udah bagus tuh. Tapi yang parah nih yang keempat, udah kagak bisa, kagak seneng. Nah ini parah ini, jenis yang keempat ini orang yang celaka. Udah kagak bisa, kagak seneng. Karena udah nggak ada orang pinter, nggak ada yang nasihati, nggak ada yang ngasih tahu, nggak ada yang negur. Ittakhadha, maka akan mengangkat an-nasu manusia ru'usan, akan pimpinan-pimpinan atau tokoh-tokoh juhalan yang bodoh. Ya maaf ya, misalnya gitu, mimpin sekolahan bodoh, kepala sekolah bodoh, ada, jangan salah. Mimpin pengajian bodoh, guru ngaji tapi bodoh, ada zaman sekarang. Beda sama zaman dulu pinter-pinter ya. Yang bodoh mimpin, jadi ketua musola, ketua masjid bodoh. Maka fasu'ilu, ketika dia ditanya faftau, maka mereka akan berfatwa di ghairi ilmin, dengan tanpa ilmu pengetahuan. Pas ditanya jawabnya asal, fadollu, maka mereka itu sesat, wa adollu, dan menyesatkan. Nah itu resikonya orang nggak berilmu mimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Rawahu, meriwayatkan hadis At-Tirmizi, Imam At-Tirmizi dengan nomor hadis 2685 dalam kitab sunannya. Qala, bersabda an-nabiyyu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan para malaikatnya Allah, wa ahlas samawati, dan para penghuni langit, wal ardina, dan juga makhluk yang ada di bumi, hatta namlata, sampai seekor semut, fi juhriha, dalam sarangnya atau dalam tempat persembunyiannya, wa hattal huta, bahkan sampai pada ikan-ikan yang di laut ya. Mereka semua, kata Kanjeng Nabi, la yusalluna, senantiasa mendoakan. Sholatun pakai ta marbuto, sholawatun pakai ta taknis, pakai ta maftuha. Ya, jadi bedanya cuma di situ. Sholatun kata tunggal, kalau sholawatun itu kata jamak. Ya, kata tunggal disebut kata mufrad. Sholatun pakai ta marbuto, sholawatun pakai ta maftuha, itu jamak. Ya, nah maknanya sendiri ada 3. Sholat kalau untuk kepada Allah ya kita sholat takbir Allahu Akbar gitu sampai salam. Nah kalau sholat untuk Nabi maknanya adalah sholawat. Tapi kalau sholat untuk kita manusia itu artinya doa. La yusalluna di sini bukan bersolawat, bukan, tapi mendoakan. Jadi Allah, malaikat, penghuni langit, ya, penghuni bumi, makhluk-makhluk, bahkan semut yang ada di sarangnya, sampai ikan-ikan yang ada di lautan, mereka semua itu mendoakan ala muallimin nasi, kepada orang yang mengajarkan manusia al khaira, akan kebaikan, bukan ngajar keburukan. Jadi di antara sabda Nabi juga kan, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Ya manfaat itu nggak mesti harus ngajar. Ibu bisa manfaat apa untuk agama,
bisa manfaat apa untuk tetangga, bisa manfaat apa untuk saudara, bisa manfaat apa untuk keluarga. Udah, apa yang kita bisa lakuin selama itu bermanfaat, yaitu kita termasuk kategori orang yang bermanfaat. Bahkan mungkin ibu sering dengar tuh hadisnya yang populer ya, khairun nas, sebaik-baik orang man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Ya, ini harus hafal. Kalau kita yang belajar Quran harus hafal. Khairun nas, sebaik-baik manusia itu man, yaitu orang ta'allama, yang dia belajar Al-Qur'an wa 'allamahu, dan mengajarkannya. Jadi orang sholat tuh bagus, orang sedekah itu bagus ya, orang zakat bagus, puasa bagus semua tuh. Tapi ada yang paling bagus, siapa tuh? Khairun man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu, orang yang dia mempelajari Quran dan mengajarkannya. Makanya kalau nggak bisa jadi orang yang mengajar, setidaknya jadi orang yang belajar. Kalau nggak jadi orang yang belajar, setidaknya jadi orang yang suka. Gitu. Jadi pilihannya 3 sebetulnya. Ibu bisa ngajar nggak? Ngajar kalau bisa. Ya nggak ngajar nggak mesti harus begini, enggak. Ibu ngajarin anak, ngajarin cucu kan ngajar juga itu. Ajarin alif, ba, ta, sa, ajarin Fatihah, ajarin sholat. Sering saya sampaikan ya buat ibu-ibu khususnya nih. Karena ibu-ibu kan tiangnya rumah tangga. Ya tadi saya sampaikan, kalau bisa ibu punya anak, punya cucu, punya ponakan, siapalah gitu ya. Pertama kali yang ngajarin itu harusnya ibu. Ya abatasa kek, ya baca Fatihah kek, sholat kek gitu. Makanya kalau saya sendiri malah senang ada anak kecil ngaji ke saya, itu saya senang. Jadi yang ngajarin pertama Fatihah itu malah saya. Yang ngajarin sholat itu malah saya. Karena anak kecil di rumah tuh yang ngaji-ngaji sama saya gitu ya. Itu kan saya latih Fatihah, saya latihin sholat gitu. Itu saya mikir, wah ini lumayan ini, kalau bahasa kita tuh tabungan gitu. Ya makanya usahain sebelum anak itu dimasukin ke sekolah, sebelum itu anak dimasukin ke ngaji, kita sebagai ibunya, sebagai neneknya, ya ajarin pertama kali tuh bacaan Fatihah, bacaan sholat, karena itu kepake sehari-hari. Ya mungkin kita nggak bisa ngajar seperti ini, mungkin kita nggak ceramah di kayak ustazah gitu ya. Setidaknya kita bermanfaat buat keluarga kita dulu. Ngajar Quran nggak bisa, jadilah orang yang belajar Quran. Belajar nggak bisa juga, ya seneng lah. Terus datang ke pengajian, walaupun nggak bisa baca, ya seneng tok aja udah bagus tuh. Ya, jadi ada orang tuh kategorinya 4 ya. Yang pertama dia bisa, terus dia ngajar. Yang kedua dia bisa tapi nggak bisa ngajar. Yang ketiga cuman bisa seneng. Tapi yang parah yang keempat, udah kagak bisa kagak seneng. Nah ini parah ini. Jenis yang keempat ini orang yang celaka. Udah kagak bisa kagak seneng. Kalau nggak bisa masih seneng masih bagus. Makanya ibu nggak usah khawatir. Ya khususnya ibu-ibu yang belum lancar nih, nggak usah khawatir, udah pokoknya seneng loh, gitu ya. Seneng itu bebas, ya. Seneng itu bebas. Seneng Kanjeng Nabi, seneng Allah bebas, ya. Nggak terbatas. Makanya saya waktu ngasih contoh ya, ibu walaupun bacanya salah, itu Allah tetap tahu bu. Ibarat anak kecil yang ngomong sama orang tuanya, ya anak kecil megang telur habis digoreng, apa yang dia bilang? Nanas, nanas, nanas. Padahal telur. Ya, dia ngomongnya apa? Nanas, nanas. Orang tuanya tahu maksudnya apa? Panas. Ibaratnya gitulah kira-kira. Ya. Orang tua tahu tuh anaknya ngomongnya sebetulnya pengen ngomong panas, tapi karena ngucapnya belum bisa, ngomongnya jadi nanas. Orang tua ngertiin. Ya manusia aja bisa ngertiin, apalagi Gusti Allah. Allah ngertiin, ibu bacanya salah tuh ngertiin, maksudnya gitu. Alama adamal asma kullaha. Tapi Allah tahu maksudnya ibu. Wah ini pantas. Wa allamal adamal asma'a kullahu. Tahu tentang aja. Jadi nggak usah takut ya. Yang penting belajar tadi. Sama aja kayak orang tadi anak kecil dia belajar ngerembet, ya kan? Ketika dia ngerembet, ibunya bilang apa? Ayo semangat, ayo belajar gitu kan? Ayo pegang mak mbak gitu kan? Pegang mak ibu kan begitu. Enggak pas udah jatuh, udah jatuh aja biarin, nggak begitu, ya kan? Kan begitu logikanya. Nah makanya harus semangatin diri sendiri. Gitu ya, jadi orang yang terbaik itu ya dari sisi ibadah ya, dari sisi ibadah itu adalah orang yang dia mau mengajarkan Quran. Kalau nggak bisa ngajar, jadilah orang yang mempelajarinya gitu. Sampai tadi disebutin tuh, orang yang dia belajar Quran itu didoain seluruh penghuni langit dan bumi. Makanya dulu pernah saya cerita tuh, kalau di pondok itu ada pantangan kita tuh santri makan ikan. Ya, alasannya itu karena salah satu yang mendoakan orang belajar itu adalah ikan.
gitu. Makanya di pondok itu mayoritas tuh pondok salaf ya, bukan pondok modern. Oh modern sih makannya enak-enak lah. Kalau saya kan pondok salaf, pondok kuno gitu. Nah itu makannya tuh ya tahu tempe, jarang ikan. Alasannya begitu, karena ikan itu ikut mendoakan orang yang belajar. Padahal yang nggak kebeli, bukan masalah itu. Padahal nggak kebeli masalah. Iya. Gitu. Jadi usahain jangan sampai berhentilah belajar. Ngeri bu, orang kalau udah berhenti belajar dianggap sama Allah bisa. Itu resikonya, saya bolak-balik ngomong tuh ya. Kalau kita masih belajar, kalau kita salah, Allah tuh ya masih maklumin lah. Ya kayak tadi anak kecil masih maklumin. Tapi kalau kita nggak belajar, terus kita salah, ya dihukumi salah. Lawang udah dianggap bisa, ya. Ya sama kayak guru kayak gitu. Saya kalau sama anak-anak tuh kalau salah ya, nih benerin yang ini gitu. Dan namanya juga belajar. Ya, kalau ibu misalnya qosidahan gitu ya, sholawatan segala macam udah berani tampil. Ya jangan kayak zaman dulu, maksudnya. Zaman dulu mah gak ada yang merhatiin. Ya udah, wah saya kan udah tampil nih, udah qosidahan nih, udah belajar maju-maju nih kan. Mulai perhatiin tuh bacaan huruf-hurufnya, sholawatannya gitu ya. Ibu perhatiin, oh bacaannya gini gitu. Karena itu ada tanggung jawab di situ. Ibu dilihat sama orang. Iya kalau yang ngerti, kayak saya nih, oh ini bacanya salah, mungkin belum bisa gitu. Nah kalau yang nggak ngerti, yang awam, takutnya dia nyontoh. Ibu salah, dicontoh sama orang yang awam. Akhirnya orang awam itu ngikutin ibu. Ibunya salah, orang awam ngikutin, ya salah juga. Nanti orang awam ini ngajarin ke anaknya, ya, ke cucunya salah lagi, udah terus. Jadi segerbong tuh salah semua. Ibaratnya gitu, ya. Nah, itu salah satu keutamaan orang yang alim, orang yang belajar. Rawahul Bukhari, mereka Imam Bukhari dengan nomor hadis 98. An Abdillah ibni Amr. Ada Abdillah bin Umar, ada Abdullah bin Amr. Kalau Amr tuh pakai wawu bu. Nanti ibu ingetin tuh. Kalau Umar nggak ada wawunya. Itu wa di situ bukan dan ya. Tapi untuk membedakan antara lafadz Umar dengan Amr. Kalau Umar itu nggak pakai wawu. Tapi kalau Amr itu pakai wawu. An Abdillah ibni Amr. Jadi bukan Umar. Ini kan udah saya harokatin, ibu mah enak. Kalau ibu baca kitab kuning nggak ada harokatnya bu. Nah, ini udah saya harokatin, enak ini. Ya, kalau ibu baca kitab hadis aslinya kagak ada harokatnya. Jadi an Abdillah ibni Amr, bukan Umar. Kalau Umar nggak ada wawunya. Kalau Amr ada wawunya. Jadi ada Abdullah bin Umar, ada Abdullah bin Amr. Nah ini Abdullah bin Amr bin As. Ya, dari sahabat Abdullah bin Amr bin As. Qala berkata beliau. Sami itu aku mendengar Rasulullah akan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu yaqulu bersabda beliau, Innallaha sesungguhnya Allah itu layak begitu tidaklah akan mencabut al ilma akan ilmu intizaan sekaligus atau langsung. Yantazi'uhu mencabutnya minal ibadi dari hamba-hambanya itu. Menjelang kiamat nanti ilmu habis bu semuanya. Tapi Allah nggak mencabut ilmu itu langsung brut sekaligus, enggak ya, sehingga nanti menjelang kiamat yang tersisa hanya orang-orang bodoh ya. Menjelang kiamat nanti yang tersisa hanya orang-orang bodoh, orang-orang awam, dia nggak ngerti ilmu. Jangankan ilmu, Tuhannya aja dia nggak tahu. Allah itu siapa, Nabi Muhammad siapa itu nggak tahu. Itu menjelang kiamat ya. Lalu bagaimana Allah mencabut ilmu? Walakin tetapinya itu yaqbidu, Allah mencabut al ilma akan ilmu biqabdil ulama'i dengan mencabut nyawanya para ulama. Dan ulama itu kan tersimpan ilmu ya. Ya dengan wafatnya ulama maka kemudian ilmu yang belum sempat beliau ajarkan dalam tanda kutip punah. Kan begitu gampangnya ya. Hatta idza lam yubqi, ya dalam riwayat lain lam yabqa sama aja. Sehingga tidaklah lagi tersisa aliman orang yang alim. Nanti menjelang kiamat ya nggak akan lagi tersisa orang alim. Saking orang alim ulama itu diambil dicabut nyawanya sama Allah. Ya nggak usah ulama lah, saya aja lah gitu. Saya bukan ulama bu, saya mah guru ngaji biasa. Ini saya kan punya ilmu. Ya, ibarat orang dagang tuh saya obral, saya diskon. Ayo gitu kan. Belajar mat jaiz, mat wajib. Ya, tadi tuh lana kunana. Ini kan ya mohon maaf ya, ini nggak ada 1%-1%nya ilmu yang saya ajarin ke ibu. Ibu kalau di rumah tuh anak-anak remaja tuh ngaji kitab tuh misalnya gitu ya, ngaji Al-Majalis Susaniyah, ngaji Arba'in Nawawi, ngaji Fathul Qorib, macam-macam tuh kitab-kitab. Belum yang ngaji di sini Fathul Mu'in, belum ngaji di Al-Ikhlas tuh tafsir Fatihah, belum ngaji di sana tafsir Yasin. Jadi bisa dibilang ibu tuh baru belajar 1% dari saya. Ini seandainya saya meninggal, seandainya gitu ya,
Ya kayak si ibu duluan, saya masih muda. Ini mas seandainya ya, seandainya saya meninggal nih, ya berarti masih ada 99% ilmu yang belum dipelajari kan gitu. Ya ini baru saya yang ecek-ecek, apalagi ulama. Gitu. Ulama itu Quran apal, ya hadis apal, ribuan fatwa-fatwa, kaul-kaul apal, fikihnya segala macam. Maka ketika beliau meninggal ada beberapa hal yang belum sempat diajarin. Nah itu punahnya ilmu di situ. Akhirnya orang nggak tahu lagi hukum. Nah menjelang kiamat itu nanti makin banyak orang yang seperti itu, makin banyak orang bodoh. Ya kenapa? Karena nggak bisa belajar lagi sama orang yang ngerti. Nah efeknya di sini lanjutannya, maka itakhodan nas, itakhoda maka akan mengangkat an-nasu manusia ruusan akan pimpinan-pimpinan atau tokoh-tokoh juhalan yang bodoh. Karena udah nggak ada orang pinter, nggak ada yang nasehatin, nggak ada yang nyelamatin, nggak ada yang ngasih tahu, nggak ada yang negor, nggak ada yang ngeritik, maka mereka akan mencari pemimpin-pemimpin yang bodoh. Ya maaf ya, misalnya gitu, mimpin sekolahan bodoh, mimpin pengajian bodoh, guru ngaji tapi bodoh, ada, jangan salah. Kepala sekolah bodoh ada, jangan salah. Zaman sekarang beda sama zaman dulu pinter-pinter, ya. Guru ngaji, pesantren aja ada yang bodoh bu. Ya jangan dikira kiai pesantren itu pinter semua, enggak. Sekarang kan modelnya pesantren MLM. Ibu tau gak MLM? Jadi ibu punya duit nih 5 miliar, udah bangun pondok gitu ya. Terus ibu bayar orang untuk ngajar di situ. Ibu jadi kiainya kalau orang laki mah, kalau perempuan namanya bunyai. Ibu jadi bunyainya, jadi pengasuh pondok. Gitu ya, ustazah anu gitu ya. Ibu tinggal bayar orang, tinggal bayar saya. Pak Ustadz mau nggak ngajarin anak? Pengasuhnya ibu. Dulu sekarang begitu. Ya. Kecuali pesantren-pesantren yang memang dari dulu ya, dari turun temurun, gus-gusnya terus mewarisi bapaknya, kiainya gitu ya. Dan itu mah beneran pinter. Tapi nggak sedikit pesantren yang sekarang pesantren MLM, pesantren bisnis. Orang punya duit 1 miliar, dia bikin gedung, ya kan? Terus dipanggil orang untuk ngajar di situ. Dianya yang kerjaannya tanda tangan. Gak bisa apa-apa bu, banyak pesantren kayak gitu sekarang. Ya, nah itu banyak. Jadi justru yang mimpin itu adalah orang bodoh. Makanya ya mohon maaf nih, bukannya saya sombong, saya ngajar ngaji tuh anak kecil itu emang saya niatin bu. Saya belum nikah itu saya niatin saya mau ngajar ngaji gitu. Soalnya saya dimimpin mulu sama kiai saya almarhum. Oh ini kayaknya pertanda nih ya. Tadinya saya kerja bu, terakhir saya kerja di Astra Grafia tuh, bioskop Ripoli kalau ibu tahu, yang sekarang jadi hotel apa sih kalau nggak salah tuh. Saya kerja macam-macam bu, di bank, di CMB Niaga, di pabrik macam-macam. Terakhir saya kerja di situ. Nah itu akhirnya dalam hati saya gitu, karena sering dimimpiin sama guru saya gitu, mungkin udah waktunya kali. Saya berhenti ngajar, udah saya niatin tuh. Saya beli papan tulis segala macam. Jadi emang niat ngajar. Ya mohon maaf nih, nggak sedikit orang tuh bukan niat ngajar, emang pensiun terus ngajar. Ini mohon maaf ya, gak usah tersinggung. Ini faktanya, banyak orang usia 50, 60 baru gak pengajian. Makanya orang ngaji, mohon maaf nih, balik lagi ke tadi tuh, gak berkembang bu. Dari kecilnya aja dia gak berkembang. Kenapa? Karena ngajinya dengan orang yang mentok. Paham gak maksudnya? Jadi ada orang pensiunan, apa lo segala macem. Atau mungkin dia dulunya guru, ya kan? Berhubung usia udah 55, 60, pensiun. Bikinlah pengajian, diajarin anak kecil. Jadi dia ngajar itu bukannya karena bisa, tapi karena untuk ngisi kehidupan dia, masa pensiun dia. Daripada nganggur, mendingan ngajar ngaji. Paham maksudnya ya? Saya nggak bilang salah loh, bener yang gitu tetap bagus. Daripada nganggur ngapain? Mendingan ngajar ngaji. Tapi tentunya jangan disamain kualitasnya sama yang asli. Saya nggak bilang saya asli nggak, cuman saya punya niatan emang untuk ngajar. Nggak bisa orang kayak gini dibandingin sama saya, kagak bisa bu. Dari tenaga aja udah beda, ini ngajarin udah ngap-ngapan, gitu kan. Lalu saya napas masih panjang, kan ibaratnya gitu, suara masih kenceng, dia bentar-bentar batuk, ibaratnya begitu aja. Contoh kecil, saya sekali lagi nggak ngomong dia jelek loh, itu bagus, tetap bagus ini. Cuman secara ilmu ya tentunya berbeda, jangan disamain. Ya, beda kelasnya maksudnya gitu ya. Lah kalau saya niatin ngajar, kalau orang ini emang untuk sekedar ngisi pensiunnya, ibaratnya gitu, paling nganggur ngajar ngaji, ya bagus tetap gitu. Cuma, ya. Oh banyak gaji dong. Jadi memang saya dari dulu itu saya juga diamani dari guru saya, memang sudah agak kita di rumah ya, ibu-ibu sudah mulai pendataan yang benar itu. Tapi begitu saya pensiun, malah saya nggak buka di rumah. Oh gitu. Karena kan mungkin saya banyak keluar kakaknya, maksudnya
Iya nggak apa-apa. Saya sendiri karena Mas tadi kenal kalau Mesir terus dia ngajar. Kalau saya tidak, dari dulu Mas saya juga mengisi, jadi bukan masalah sekarang konsumsi. Iya. Kegiatan dari itu enggak, itu memang saya sebenarnya dari dulu. Iya. Apa tadi Bu itu Bu Warni lupa dia nanya juga lupa. Ingat dulu. Apa ya? Bacaan yang terakhir dulu. Sujud terakhir. Oh. Saya bacanya setelah tahiyat, Pak. Oh iya. Gitu. Tadi dulu ya. Jadi ya kalau saya sih nggak ngomongnya ke Bu Haji Tati, enggak ya. Enggak. Ini cuman ya mohon maaf nih, ibaratnya gitu. Kalau kita mau adu kualitas kan tetap beda. Kenapa? Karena kalau orang kerja kan terbatas. Dia dari pagi kerja sampai sore. Sementara kayak saya nih Bu, ini kan saya nganggur nih. Itu pagi saya ngasih ngaji Bu. Mulai anak ngaji itu jam 1 saya ngaji. Artinya gini, nggak bisa dibandingin kualitas orang yang ngajar dengan kemampuan dia. Mungkin dari kecil, ya kalau Bu Haji Tati memajukan diri berarti Bu Haji Tati kan siap dibandingin kan gitu kan. Maksudnya gini, kan Bu Haji kan ngajar nih. Berarti kan Bu Haji ngajar dengan kemampuan itu. Iya, kesempatannya sama orang yang nggak kerja kira-kira banyakan mana? Nah itu dia makanya kalau Bu Haji yang masih punya kewajiban dasar ya karena Bu Haji kerja, jadi kan kalah sama kerjanya. Saya nggak bilang jelek loh, sekali lagi loh, jangan salah paham. Saya nggak bilang jelek, saya cuma bandingin kualitas. Nah iya makanya saya nggak bilang jelek, tetap bagus, pensiunan ngajar bagus. Ya kayak Bu Haji tadi sebelum pensiun udah ngajar itu bagus, udah bagus, cuman jangan disamain kualitasnya sama yang dari awal gitu. Kalau jam terbang menangan Bu Haji. Kalau kayak saya nih, jam terbang menangan Bu Haji, orang umurnya tuan Bu Haji. Kan ibaratnya gitu. Jam terbang saya nggak ada, saya ngajar anak kecil doang. Ya mohon maaf nih, dulu sebelum saya mutusin ngaji anak kecil, pas saya kerja gitu ya. Saya kerja kan ya namanya kerja kan berangkat pagi pulang sore. Itu malam saya udah ngajar Bu. Jadi saya ngajar itu bukan baru ini. Saya masuk Baitur Ridwan itu dari almarhum Ustadz Amir masih ada. Tapi saya belum ngajar waktu itu, baru ngisi-ngisi traweh segala macam. Saya ngajar di Nurul Iman tuh, masjid di belakang parkiran, Masjid Nurul Iman tahu ya. Kata ibu kalau nggak percaya sih itu tanya. Saya dari keluar pondok 2008 saya udah ngajar di Masjid Nurul Iman. Saya ngajar Baitul Iman Cipinang, tapi posisi saya waktu itu kerja. Makanya saya ngajar cuma bisa malam doang. Paham ya maksudnya ya? Nah akhirnya saya putuskan saya berhenti. Nah saya fokus saya berhenti. Yang bikin saya berhenti itu apa? Kiai Kamal Yusuf waktu saya ngaji Sahih Bukhari Paseban, saya ngaji sama beliau ngomong sama saya, Jelani, kalau semua sarjana ngurusin masjid, ngurusin musola, ngurusin SD, SMP, SMA, terus yang ngajar orang kampung siapa? Terus saya langsung nangis Bu. Kalau mau saya ngajar SD, SMP, ngapain ngajar ibu-ibu? Ya kan, ketahuan ya kan, amplopnya berapa gitu. Ini jujur-jujur aja. Nah saya berani ambil resiko itu. Yo kalau gitu saya berhentiin. Saya berani ambil resiko itu untuk ngajar orang kampung. Supaya apa? Supaya pendidikan orang kampung tuh berubah. Ya tadi seperti itu, ngerubah ibu tuh yang tadi hak gede, hak kecil. Itu kan karena pelajaran dari dulu. Siapa yang ngajarin dulu? Ya maaf, pensiunan. Paham gak maksudnya? Kalau kita tarik, nah sekarang saya ubah nih. Saya nggak berharap ibu berubah, enggak. Wah ibu repot susah, udah tua ya kan. Target saya itu yang anak kecil yang sekarang. Kelak nanti mereka ini jangan sama seperti ibu-ibu. Jangan sampai mereka menganggap ada hak kecil, hak besar, hak sedang, gitu ya, sin tebal, sin tipis, sin sedang, wah, yang sedang karetnya 2, ya kan, wah, itu repot lagi. Jadi kayak makan ketoprak jadinya. Gitu. Paham maksudnya? Gak usah dianggap serius ini biasa aja. Ya. Ini maksud saya begitu. Saya berani ambil resiko itu untuk apa? Untuk ngubah gaya ngaji kampung. Dan itu bukan saya doang, teman-teman saya banyak. Kalau saya mau turutin, ya saya juga mendingan kerja Bu. Sambil ngajar juga saya bisa. Maghrib saya ngajar gitu ya. Maghrib saya ngajar. Nanti kalau udah umur 50, 55 pensiun, baru saya buka pengajian. Tapi apalah daya dengan umur yang segitu. Nggak bisa nambah ilmu lagi, nggak bisa belajar dengan fokus lagi. Kekuatan otak pun makin menurun, hafalan juga makin menurun, tingkat pemahaman juga lemah. Apa yang bisa diharapin? Gitu. Apa maksudnya? Gitu. Jadi saya nggak ngajelekin, nggak bagus. Waktu saya buka di rumah itu, kalau Bu Haji dikenal Wasulia, nah itu Bu Juarsa, itu kan guru ngaji di sana ya. Itu saya datangnya saya minta izin.
Saya minta izin, itu guru ngaji saya kecil. Saya belajar sama Kong Aceh juga saya minta izin sama Kong Aceh. Kong, Jelani mau buka pengajian. Bukan dari dulu, itu ya sama Kong Aceh. Bukan dari dulu buka pengajian, Kong tungguin gitu. Ya udah buka gitu. Jangan masjid musola digedein, pengajian digedein gitu. Ngomong gitu. Makanya saya semangat, saya berhenti saya. Balik lagi nih. Jadi pertama kali kalau kita belum bisa itu pertama semangatin dulu. Jangan pesimis. Jangan udah nggak bisa terus kemudian udah deh begini aja. Nah jangan. Ya, jadi optimisin dulu diri kita, semangatin dulu diri kita. Karena yang bisa nyemangatin itu cuma diri kita sendiri. Kalau kita merasa belum bisa ya, kalau kita merasa belum bisa, semangatin dulu diri kita. Kalau kita udah bisa nyemangatin diri kita, insya Allah lama-lama bisa. Ya, jadi jangan mikir saya nggak bisa terus udah deh biarin aja. Ya nerimoin pandum misalnya gitu ya, jangan. Kalau saya lanjutin dikit. Nah maka kemudian ketika pemimpin-pemimpin tadi udah mimpin, ya maaf nih, ya nggak usah tersinggung-singgungan ini ya. Yang bodoh mimpin, ya, yang bodoh mimpin SD, jadi kepala sekolah, jadi SMP, kepala negeri gitu ya. Jadi ketua musola, ketua masjid bodoh, ya orang bodoh maka fasu'ilu ketika dia ditanya, faftau maka mereka akan berfatwa bighairi ilmin dengan tanpa ilmu pengetahuan. Pas ditanya jawabnya asal fadollu maka mereka itu sesat wa adollu dan menyesatkan. Nah itu resikonya orang nggak berilmu mimpin. Ya sama gampangnya tadi orang nggak berilmu ngajar. Makanya ketika ngajar itu ya disesuaikan sama kapasitas. Makanya tadi saya bilang ngajar itu nggak mesti harus begini, enggak. Ibu bisanya abatasa ngajarin anak cucu abatasa. Lawang bisanya gitu doang kok. Nggak usah aneh-aneh maksudnya gitu. Ibu bisanya belajar sholat ya, doa iftitah, Allahu akbar kabiro, walhamdulillah dan seterusnya. Ibu ajarin anak tuh, atau yang pakai Allahumma bait baini minal khotoyaya, ajarin. Jadi sebisa kita itu. Yang penting jangan sok-sokan. Nah, resikonya ini bolak-balik saya ngomong, resikonya ketika orang maju, tampil segala macam, itu ada resiko orang anggap orang tersebut pinter. Kan udah maju. Ya maaf misalnya kayak Bu Haji Tati, ketika udah maju pasti dianggap orang pinter. Nah, orang kan bertanya, Bu Haji Tati hukumnya ini apa? Nah gitu kan, ada pertanyaan dong pasti. Berhubung Bu Haji Tati sering ituin orang haji, Pak Haji ini kalau haji kayak gini gimana kan gitu kan, urusannya apa? Nah itu resiko maksudnya, ada resiko itu. Nah pertanyaannya, ketika kita dalam posisi itu siap nggak? Nah, itu pertanyaannya. Ketika kita ditanya suatu hukum, siap nggak kita untuk jawab? Kalau kita punya ilmu ya pasti kita bisa jawab kan begitu. Orang kita ngaji kok gampang jawabannya. Seenggaknya kalaupun nggak bisa jawab tinggal tanya, tapi besok ngaji saya tanya Pak Ustadz gitu. Ya kan minimal itu ya. Tapi kalau ibu nggak ngaji, ketika ditanya kayak gitu, ini hukumnya apa? Oh, gimana? Ini saya tanya aja, contoh kecil aja. Hukum daging kuda kalau kambing karuan, kambing sapi kulino lah kita makan, ayam lagi. Coba daging kuda hukumnya apa? Hah? Nah, itu contoh aja tuh kan, bingung kan? Ya wis buat PR aja, mau saya jawab. Ya. Itu terus tadi kayak lana kunana tuh, ya kan? Ya kan? Itu contoh kecil aja. Seandainya ada orang nanya seperti itu, ya kan? Daging kuda itu kalau kuda tunggangan hukumnya makruh. Kalau kuda tunggangan ya, kan kuda ada yang kuda tunggangan tuh kuda pacu, tapi kalau kuda ternak itu hukumnya mubah. Bukan halal haram kalau itu. Kalau halal kan lawannya haram. Kalau makruh ya tetap halal maksudnya. Cuman kalau kuda tunggangan itu hukumnya makruh. Halal tetap halal. Nah, nggak semua, khusus hewan kuda tunggangan. Tapi kalau kuda piaraan, kuda susu, nah itu hukumnya mubah. Itu contoh aja. Nah, terus misalnya tadi kayak Bu Warni, sujud terakhir. Sujud terakhir itu sebetulnya doanya banyak. Kalau nggak salah udah pernah saya fotokopiin ya. Ada kan ya? Nah cuman diantaranya itu yang kemarin pas kita ngaji, kalau kemarin kan kita pas ngaji itu kita bahas yang Dajjal ya kalau nggak salah. Nah saya itu bacanya di tahiyat akhir, walaupun itu boleh ibu baca di sujud terakhir, karena kemarin pas ngaji keliling itu kita lagi bahas Dajjal maksudnya. Nah itu ada doa, ya Allah lindungilah saya dari siksa kubur kan gitu. Allahumma ini a'udzubika min adzabil qabri wa adzabin nar, dan saya juga minta tolong pelindung dari engkau dari azab neraka. Terus amin fitnati masihid dajjal, dan dari fitnahnya dajjal. Nah memang itu ada dua kaifiyah, ada dua cara baca. Bisa dibaca pas lagi sujud terakhir, bisa dibaca pas tahiyat akhir. Tapi saya pribadi milihnya baca pas tahiyat akhir gitu. Jadi kalau misalnya Bu Arni mau bacanya sujud akhir, monggo silakan.
Takutnya gini, kalau saya kan misalnya ngimamin gitu ya. Kalau ngimamin nggak bisa Bu, takut kelamaan, kasihan yang belakang. Loh, mama palai pusing nih kan, oh, kelamaan gitu. Nah mungkin kalau sholat sendiri bisa tuh. Maksudnya gini, kemarin pas kita belajar yang ngaji keliling pas masalah Dajjal itu, saya nerangin itu kalau bisa sujud terakhir itu jangan cuma minta rezeki gitu loh. Orang kan pikirannya rezeki mulu ya, mama apalagi duit mulu ya. Maksudnya sekali-kali doa itu yang berkualitas gitu loh. Doa itu yang berkualitas. Apa itu doa yang berkualitas? Minta tetap iman, tetap Islam, istiqomah gitu loh maksudnya ya. Bukan berarti doa minta rezeki salah, enggak. Nah kan kita juga suka doa rezeki gitu. Cuman maksudnya masa sampai sholatnya minta rezeki mulu ya kan. Kebanyakan maksudnya gitu. Itu mantar aja buat doa habis sholat. Nah pas sholatnya itu doa yang rada keren lah gitu ya. Doa minta tetapnya iman, doa minta tetapnya Islam. Nah termasuk diantaranya doa diselamatin dari azab kubur, dari azab neraka, sama dari fitnah Dajjal. Itu maksudnya ya. Tapi secara kaifiah sendiri memang ada dua. Bisa dibaca di sujud terakhir dalam sholat apapun ya, mau sholat wajib maupun sholat sunnah. Dan juga tata cara yang kedua itu yaitu ketika tasyahud akhir atau tahiyat akhir. Cuman saya sendiri makainya di tahiyat akhir. Ini mah pilihan. Ibu mau pakai tahiyat akhir silakan, sujud pun gak apa-apa. Mungkin kalau kita sholatnya sholat sunnah, bisa tuh kita baca di sujud terakhir. Tapi kalau kitanya sholat jamaah, takutnya makmum yang lain kan kelamaan gitu. Kalau saya mikirnya, makanya saya bacanya di tahiyat akhir. Kalau tahiyat kan orang nggak pusing kepalanya. Kalau sujud kan lama, pusing lama-lama. Kan beda-beda orang. Nah, kalau saya sendiri lebih milih di tahiyat akhir gitu ya. Wallahu a'lam, mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.